Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus kata Sokrates, kalau sudah mengenali diri, dilanjutkan dengan penguasaan diri. Kuncinya 3 menguasai diri itu. Yang pertama, engkrateia. Yang kedua, libertas. Yang ketiga, autarkia. Jadi engkrateia itu menguasai emosi, dorongan-dorongan, insting, perasaan, penguasaan diri atas kesenangan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jadi engkrateia itu, kalau kita kenal diri kita, emosi kita, sekarang saatnya kita kuasai emosi kita. Jadi menguasai kemarahan, menguasai emosi, kesedihan, keletihan, dan lain sebagainya. Ini namanya engkrateia. Jadi, wah, situasi begini saya biasanya marah ini. Memang saya marah sekali, tapi saya bisa menguasai karena saya sudah kenal. Ini gejala saya marah ini kayak gini. Harus agak menarik diri ini. Wah, ini kecewa berarti aku. Karena kalau seperti ini situasinya biasanya saya memang kecewa. Sudahlah, saya minggir dulu. Nah, ini orang bisa menguasai emosinya. Yang kedua apa? Libertas. Libertas itu bekerjanya rasionalitas. Secara mandiri, secara merdeka. Yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Ya, libertas itu kebebasan. Emosi terkendali, akal sehat yang maju. Nah, ini libertas namanya. Jadi kalau kita sudah kenali diri, saatnya menguasai diri. Menguasai diri itu menguasai emosi, kemudian mengedepankan akal sehat, rasionalitas. Dan yang ketiga, ini penyeimbangnya apa? Autarkia. Autarkia itu, ini yang sering saya pakai istilah tahu batas. Tahu batas itu menurut Sokrates, cirinya yang pertama mandiri dari pengaruh. Yang kedua, menjadikan akal budi, akal sehat sebagai satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan. Jadi orang tahu batas itu akal budinya jalan dan tidak mudah terpengaruh. Baik, jadi setelah kita mengenali diri, kita kuasai diri. Kita lanjut ya. Nah, kalau sudah mengenali diri, menguasai diri, saatnya membentuk diri. Kita kenal siapa kita, kemudian kita kuasai diri kita. Kalau sudah, ayo kita bentuk diri kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan diri kita. Yang pertama, ideal yang kita impikan. Ideal itu macam-macam, misalnya jadi orang soleh, jadi patriot, jadi apa, itu namanya ideal. Ya rumus sederhananya kalau kayak kita waktu TK ditanya cita-citanya apa, kalau sulit jawab kan berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua gitu. Nah itu idealnya begitu. Jenisnya apa masih belum tahu. Jadi membentuk diri berarti mengarahkan diri kita pada ideal yang kita inginkan. Ini mempengaruhi, ideal-ideal mempengaruhi pembentukan diri. Yang kedua, peran yang kita mainkan. Jadi kebetulan casting saya sekarang jadi mahasiswa. Ya saya harus membentuk diriku jadi mahasiswa yang baik, yang ideal. Kebetulan peranku sekarang jadi dosen. Yo, saya harus membentuk diriku jadi dosen yang baik.
Peranku sekarang jadi kakak, ya jadi kakak yang baik. Peranku sekarang jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Ini fase pembentukan diri. Kemudian ada fase pembandingan dengan yang lain. Kita bandingkan, kalau kita misalnya tadi ideal dosen yang baik itu bagaimana? Boleh dengan cara membandingkan dengan yang lain. Oh, dulu idola saya dosen bapak itu luar biasa. Saya tak niru dia. Itu memudahkan pembentukan diri. Kemudian pengalaman hidup, sukses maupun gagal. Ini jadi pelajaran untuk membentuk diri. Kemudian komentar orang, jangan dicuekin. Penilaian orang. Jadikan bahan refleksi, masukan, lumayan. Kadang-kadang kita berpikir sendiri tidak ketemu-ketemu. Orang lain yang nemu kejelekan kita. Alhamdulillah kita punya orang yang benci kita. Sehingga dia nyari jelek kita terus, lumayan. Bahan introspeksi gratis. Nah, makanya jangan galau kalau wah saya sekarang banyak hatersnya Pak. Lu alhamdulillah. Ada orang yang siap sedia menunjukkan kesalahan kita sehingga kita bisa jadi lebih baik. Dan tidak usah bayar. Nah, bagi yang tidak punya haters, ya kamu bikin iklan dicari haters. Sebulan honornya sekian, tugasnya menilai. Diriku ini sudah baik apa belum. Dan yang terakhir tentu saja budaya hidup sekeliling kita. Masyarakat kita juga punya ideal-ideal. Ini bahan-bahan yang harus kita ramu untuk membentuk diri. Jadi tadi diawali dari mengenal diri, kemudian menguasai diri, dan diakhiri dengan membentuk diri. Inilah semesta problem dari know yourself. Kenali dirimu. Gnotiseuton. Baik. Itu babak pertama tadi, memahami diri, mengenali diri. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.